melakukan magang. Nah, waktu itu tuh ada dosen aku yang nih kayak ini nih ada yang buka gitu kan di Bawaslu, yang mau daftar bisa langsung ya daftarkan kirim CV, kirim transkrip dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Wisnu di Merapi Podcast. Oke, kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari mahasiswi Untidar, khususnya di Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, boleh perkenalan diri dulu? Iya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Ruth Adhika Margaret. Biasanya kalau di kampus atau di lingkungan sekitar aku dipanggilnya Aret. Aku asal dari Sumatera Utara dan sekarang kuliah di Ilkom angkatan 2021. Panggilannya Aret berarti. Yoi, Aret. Itu kalau sama Medan tuh berapa jauh tuh kalau pakai motor? Wah, itu lumayan jauh sih dari tempat aku. Karena aku kan di kabupatennya ya. Sedangkan Medan itu kan kota. Jadi kayak lumayan jauh. Ya sekitar 12 jam. Itu jauh banget sih menurut aku. Oke, nanti kita akan mengulas lebih dalam ini tentang Mbak Aret ya, atau panggil Aret aja gitu. Nanti kita akan berbicara seputar pengalaman Aret magang di Bawaslu. Kan ini suasana pemilu kan ya, besok tanggal 14 Februari gitu. Kayaknya ya agak-agak cocok gitu kan topiknya buat podcast kali ini. Nah, mungkin dari yang pertama sih aku agak bingung itu di luar politik, kenapa kok bisa pilih Untidar gitu jadi pelabuhan PTN pertama kali? Oke. Kenapa tuh? Jadi aku sharing dikit kali ya. Boleh, silahkan. Dikit. Jadi awalnya itu aku kan emang udah ngincer jurusan ya. Kalau kuliah itu kan yang paling penting sebenarnya jurusan. Kalau jurusannya itu relevan sama kita, otomatis kuliahnya bakalan seru gitu kan. Nah, aku bakal masuk ilmu komunikasi nih gitu kan, udah menetapkan diri. Terus akhirnya nyoba-nyoba di beberapa universitas negeri. Ternyata memang bukan jalanku ke situ yang aku coba-coba itu. Ternyata nggak masuk. Terus aku searching nih kayak mana ya universitas yang keketatan ilmu komunikasinya tuh tidak seketat itu gitu loh. Iya, agak rendah berarti. Oke. Terus aku menemukan satu PTN di Jawa Tengah, yaitu namanya Universitas Tidar. Terus aku kayak riset dulu. Ya, riset. Belibet. Apa? Riset gitulah, kayak aduh yang mana ya gitu kan, dapatlah Universitas Tidar. Ya udah coba untuk tes, ternyata masuk gitu kan. Kayak ya udahlah, yang penting kan jurusannya itu tuh relevan sama kita nggak sih, supaya kita bisa enjoy kuliahnya kayak gitu. Tapi sekarang sudah menginjak ke semester 6, ada 6 ya sekarang berarti? Iya, semester 6 benar. Ada penyesalan nggak sih kuliah di Untidar? Jujur-jujuran aja. Jujur ya, nggak ada. Oke, nggak ada. Jujur nggak ada, karena aku kan udah bilang dari awal kalau misalnya kuliah itu kan yang terpenting menurut aku itu jurusan. Jadi kalau misalnya jurusannya udah aku banget gitu kan, kita bakalan enjoy gitu. Bahkan makin ngerasa cocok banget gitu loh, kayak oh iya kayaknya aku udah mulai menemukan titik kecocokan di sini gitu loh. Karena semakin diselamin semakin enjoy, semakin seru ya gitulah, kayak love banget. Apalagi sekarang agak hiperbola ya. Boleh. Kemarin juga diperindahkan perjalanannya dengan ikut magang MBKM ya gitu. Itu kalau boleh tahu apa tuh MBKM itu? Ya, jadi program MBKM itu kemarin MOU ya, MOU antara Prodi Ilmu Komunikasi Untidar sama Bawaslu Kota Magelang dalam program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di program itu tuh Ilkom di Universitas Tidar itu tuh ngadain kerjasama sama Bawaslu. Jadi kayak setiap semesternya mengirimkan delegasi mahasiswanya ke Bawaslu untuk melakukan magang. Nah, waktu itu tuh ada dosen aku yang ngirimin informasi ini, kayak ini nih ada yang buka gitu kan di Bawaslu, yang mau daftar bisa langsung ya daftarkan kirim CV, kirim transkrip dan sebagainya. Ya udah aku coba apply. Terus ada beberapa, kayaknya Bawaslu tuh paling banyak gak sih yang daftar, kayak sekitar 20-an kalau nggak salah kemarin ya. Ya udah, terus daftar, ada interviewnya juga. Habis itu
dikurasi Ya. ya udah keterima di Bawaslu kayak gitu sih prosesnya. Itu kalau wawancaranya susah nggak? Wawancaranya enggak sih, menurut aku itu lebih ke hal-hal yang membuat kita tertarik buat daftar gitu. Terus kayak ya ditanya-tanyain apa yang kamu tahu tentang Bawaslu gitu-gitu. Ya hal-hal basic menurut aku. First impression di Bawaslu Kota Magelang sebagai anak magang sih terutama. Ini aku sharing lagi. Boleh, iya. Karena jujur aku waktu pertama kali daftar di Bawaslu yang aku ingat itu adalah Bawaslu itu kan salah satu lembaga yang mengawasi pemilu gitu ya. Betul. Dan pemilu kan mau ada di tahun ini, otomatis aku mikirnya kayak nanti bakalan padat, bakalan terus-terusan ada kegiatan kayak gitu loh. Karena kan lagi gencar-gencarnya gitu kan melakukan pengawasan kayak gitu. Ya udah berarti aku coba daftar, terus first impressionnya ya so far so good sih. Apalagi aku awal-awal tuh sangat di welcome gitu loh, kayak wah selamat datang kayak gitu, bener-bener kayak wah keluarga banget kayak gitu. Terus jalan-jalan seiring berjalannya waktu makin dekat sama staff-staff di sana juga, apalagi didukung sama teman-teman tim yang dari prodi aku. Aduh, kena sama prodi aku yang benar-benar suportif juga teman-temannya. Oke sih, menurut aku sangat-sangat seru di situ. Jadi staffnya aman ya? Aman lah, sangat. Aman, oke. Wah gila, aku sangat terbantu sih pas magang di situ, benar-benar. Jadi nggak bingung ya, udah ada arahan dari staffnya langsung? Iya, karena begitu masuk juga langsung dibimbing kayak gini-gini, nanti kerjaannya ini diarahin juga kayak gitu. Tadi kan Nggak rasa hilang arah gitu, enggak sih pastinya. Aret tadi bilang kalau alasannya tuh mendekati pemilu ya, berarti ya. Iya. Tadi kayak jadi tugasnya lebih banyak. Iya. Berarti emang ngincer tugas-tugas yang banyak gitu ya, kayak buat latihan juga kan. Iya, gitu. karena aku mikirnya tuh kalau magang gitu kan kita harus produktif ya. Ya. Harus ada sesuatu yang dicapai gitu kan. Jadi aku nyari yang peluangnya kira-kira nanti bisa ngembangin diri aku aja sih kayak gitu. Ya kalau magang gabut juga ya gimana gitu kan. Sebenarnya nggak mungkin yang tiap hari juga sih. Pasti ada hari-hari dimana kita kayak ada kerjaan. Cuman kan at least dibandingkan nggak ada kerjaan, maksudnya dibandingkan hari yang ada kerjaan sama yang nggak ada kerjaan, lebih banyak yang ada kerjaannya dong. Kayak gitu ya, kan. betul. Jadi ya lihat kayak gitunya sih. Kemarin berapa bulan magangnya? Kemarin itu kurang lebih 4 bulan. 4 bulan pas sih. 4 bulan pas? Iya. Berarti dari bulan September sampai bulan September, Oktober, November, Desember. Desember berarti. Iya. Lumayan lama sih. Lumayan ya. Itu kan sempat pantau juga kan ya story-story dari teman-teman Aret juga yang magang di Bawaslu juga. Iya. Itu pasti kayak setiap hari itu ikut acara-acara itu. Iya. Itu bagian dari job desk. Terus ngapain kalian di situ? Iya, tadi aku lupa bilang, aku tuh di Bawaslu tuh bagiannya kehumasan atau hubungan masyarakat. Ya. Jadi kita di situ fokusnya tuh lebih ke publikasi, publikasi dokumentasi seputar kegiatan Bawaslu. Nah, biasanya kalau ada kegiatan yang diutus itu ada bagian untuk yang moto-moto dokumentasi, ada sama membuat rilis berita kayak gitu. Jadi kalau aku pribadi, aku lebih sering ditugaskan untuk membuat rilis. Rilis. Ya, jadi ini tuh biasanya tiap hari ada kegiatan langsung buat rilis, langsung update, upload maksudnya, langsung upload kayak gitu. Harus cepat juga sih. Berarti rilis tuh meliputi dari naskah sampai nanti ke publikasi atau gimana? Kalau rilis itu biasanya, ini aku ceritain mekanismenya ya. Iya, boleh. Kalau di Bawaslu itu proses pembuatan rilis itu, misalnya ada kegiatan, nah itu kita liput, nanti ada yang dokumentasi dari teman aku, terus nanti aku yang buat beritanya. Nanti draft yang udah aku buat itu tuh diajuin ke pembimbing aku untuk direvisi, kayak ini kurang ini, entah itu bagian substansinya atau bagian apanya gitu, diksinya atau struktur kata dan segala macam. Nanti kalau udah di ACC baru di posting kayak gitu sih. Berarti harus terus konsultasi sama dosen. Iya, harus konsultasi ke pembimbingnya karena itu kan lumayan riskan ya. Menurut aku tuh substansi tuh sangat
apa ya? Beresiko. Gitu Jadi kalau salah tuh harus kayak langsung dibenerin kayak gitu loh. Apalagi juga ini pemerintahan. Iya, salah satu lagi lembaga. anget-angetnya juga. Betul. Kan gitu. Hanya kalau pemilu tuh dari tahun-tahun itu pasti agak panas ya kalau mendekati hari hanya ya. Hari H, apalagi waktu kampanye juga kan. Betul. Berarti sempat ngawasin kampanye gitu atau bagian apa gitu? Kalau aku kemarin itu cuman bagian dokumentasi sama buat, ya, nggak terlibat secara langsungnya sih, karena kan itu udah tupoksinya, ada tupoksi tersendiri ya. Dari staff-staffnya berarti. Iya, benar. Dari anggotanya. Gitu. Berarti sesuai dengan kehumasan nanti. Iya, aku khusus kehumasan aja. Oke. Kayak gitu sih. Jadi kalau misal ada dokumen-dokumen gitu kayak itu masuk nggak toh ke Bawaslu? Kalau dokumen-dokumen dari calon. Oh, gitu. itu masuknya bukan ke aku sih, bukan ke kehumasan. Itu masuk kemana ya? Bagian administrasi deh kalau nggak salah. Masuk ke situ tetepan. Iya. Berarti nggak cuma ke KPU, berarti langsung juga ke Bawaslu juga. Ada yang masuk ke Bawaslu. Setahu aku ya, setahu aku. Gitu. Yang penting ada maksudnya kan. Iya, ada. Terus ini kan magang tuh pertama kali ya atau udah berapa kali? Aku udah pernah magang sekali sih, tapi di bagian startup edukasi. Di mana? Startup edukasi di School Fest. Itu maksudnya juga MBKM? Enggak, maksudnya magang mandiri yang aku sendiri. Magang mandiri. Iya. Berapa bulan di situ? Itu cuman 1 bulan doang. 1 bulan. Ngapain? Itu cuman ngajar doang sih. Mirip kayak kampus mengajar gitu enggak? Bukan, jadi itu sifatnya itu kita ngajar online gitu. Karena aku juga lumayan fokus ke situ sih. Berarti kayak tentor? Iya, betul. Mirip tentor gitu? Iya. Nah terus 4 bulan tuh ya nggak lama juga nggak bentar juga kan. Pasti ada beberapa momen yang disukai dan juga nggak disukai. Betul. Gitu kan. Mungkin apa sih yang Aret sukai itu kan selama 4 bulan ini? Kalau yang disukai pastinya pengalaman ya. Karena kan kalau aku pribadi belum pernah magang di instansi pemerintahan kan. Jadi yang pasti pengalaman baru sih, apalagi kan aku belum pernah magang secara offline, terus di instansi pemerintahan, dapat lingkungan baru, teman baru. Sebenarnya nggak baru-baru banget sih, cuman kayak aku tuh belajar gimana sih cara membangun kerjasama tim gitu, karena kan kita berempat nih magangnya. Ada tiga orang temanku lagi, jadi gimana caranya kita bisa kerja secara tim. Dan itu aku baru dapetin kali ini. Di tempat lain aku belum dapetin, kecuali kalau kerja kelompok ya. Kerja kelompok. Kalau itu kan udah di luar ini ya. Betul. Itu bukan magang sih jatuhnya, kayak ya udah keseharian kuliah kan. Betul. Jadi itu benar-benar new experience sih buat aku, kayak oh ternyata tuh kalau kerja di secara tim tuh kita harus bisa nge-maintain. Maksudnya nggak boleh mendahului gitu loh. Kita harus bareng-bareng, pelan-pelan. Terus kalau misalnya ada konflik harus diselesain dulu, baru bisa jalan lagi kayak gitu loh. Itu pengalaman baru buat aku. Terus mungkin kalau hal yang nggak disukai lebih ke aku pribadi kali ya. Aku kurang bisa nge-maintain diri aku, khususnya dalam hal emosi. Karena kalau kegiatan tiap hari tuh benar-benar nguras tenaga, nguras pikiran juga. Dan kadang-kadang aku nggak bisa nge-maintain perasaan aku. Akhirnya nyampe kos cuman kayak gila capek banget ternyata ya, kayak gitu. Bad mood sering juga. Iya, gitu. Jadi akhirnya bad mood, kayak gak bisa apa ya, energi sosialnya tuh abis gitu loh. Nyampe kos cuman bisa diem. Padahal ya ada waktu-waktu dimana aku pengen interaksi sama orang gitu loh setelah magang. Tapi ya itu sih kendalanya. Mungkin aku nggak bisa adaptasi sama itu. Jadi menurutku itu kendala kayak gitu. Ini boleh minum ya kalau mau. Oke. Nanti aku minum kalau haus. Gila, ini kan agak lama juga kan nanti. Iya. Sampai itu ya 24 jam gak Iya sih? boleh. Kita kalau mau 24 jam nanti udah kayak apa ya? Kalau mati lampu ya agak problem juga sih. Iya, ya. kita kan konsepnya glow in the dark. Kalau kelihatan juga sih nanti. Nah terus tadi kan tentang kesukarannya tuh manage diri kan, tentang emosi atau dan apa lain-lain gitu. Terus itu tetap dibiarin itu apa ada treatment khusus dari seorang Aret mengembalikan mood sendiri gitu? Pasti ada sih, karena itu kan 4 bulan ya lumayan. Dan itu
kemarin tuh bulan apa ya yang benar-benar padat banget tuh November kalau nggak salah. Itu tiap hari kita tuh ada liputan, benar-benar tiap hari ke luar kantor buat liputan, dan capek gitu loh, capek bener-bener yang capek banget. Mungkin kalau dari aku tuh ini udah aku terapin juga sih waktu kuliah juga, karena kan kuliah ada waktu-waktu kita capek banget ya. Aku lebih suka nulis sih, jadi aku nulis buat melegakan isi kepalaku, dan so far itu bisa membantu aku sih. Sama kayak aku juga sering keluar sama teman-teman, karena itu paling bisa untuk meredakan kepenatan diri gitu gak sih? Emang ada ya orang capek mah nulis gitu kayak? Ada, kalau aku lebih suka untuk meluangkan itu, maksudnya menuangkan dari tulisan tuh lebih lega gitu loh. Ada gak sih yang kayak gitu? Ada lah, pasti gak cuma aku doang. Paling kalau bad mood musikan sih kayak. Sebenarnya bisa sih, kan? cuman kalau aku lebih prefer nulis, karena apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasain bisa aku tuangkan dengan ya udah aku tuangin aja kayak gitu. Berarti nggak curhat ke teman? Aku jarang curhat sih kalau lagi capek sebenarnya, tapi curhatnya paling sama orang tua sih. Orang tua. Iya, orang tua. Orang tua gitu kan, bukan. Oh iya. Oh, bukan gitu kan. Bukan yang satunya, bukan. Iya. Ya kan kalau punya pasangan kan bisa buat tempat curhat juga kan. Iya, bisa dong. Bisa dong. Ya meskipun jawabannya agak suka nggak nyambung, kalau pasangan tuh yang penting dia ngedengerin aja. Iya, sih. benar, Gitu. benar. Tapi kalau nulis, menurut aku nulis itu, kenapa aku pilih nulis? Karena kalau nulis itu kita nggak ada apa ya? Kalau kita cerita sama orang, kadang tuh feedbacknya kan ada yang nggak enak gitu kan. Meskipun yang kita butuhin mendengar, cuman kita nggak bisa nggak bisa apa ya? Istilahnya tuh nggak bisa kita keluarin semua gitu loh. Pasti ada yang kita filter gitu kan. Tapi kalau aku nulis, aku bener-bener nuangin itu semua kayak gitu. Lebih leluasa gitu loh. Cobain deh. Berarti kamu trust issues ya ke orang gitu atau enggak? Enggak sih sebenarnya, bukan trust issue ya. Apa ya? Kayak nggak mau membebankan orang aja kayak gitu. Tapi kalau lama-lama dipendam sendiri juga stres juga sih agak. Iya, Ya kan? bener sih. Cuma nanti mungkin aku bakal belajar juga buat sharing-sharing sama pasangan mungkin ya. Boleh. Boleh. Itu kan ya kalau pasangan nggak buat sharing buat apa juga gitu kan. Iya, masa buat tukang ojek kan. Iya. Masa buat antar jemput doang. Nah, tadi kan senengnya itu apa ya? Manage tim gitu kan ya. Iya. Nah, itu bedanya sama kerkom di kuliah itu apa? Paling gede sih perbedaannya apa? Kalau ya apa ya, sebenarnya sama-sama aja sih. Cuman kalau mungkin di kerkom itu kan kita biasanya kan teoritis gak sih? Kayak kita masih kayak contohnya di ilmu komunikasi kan buat paper gitu-gitu. Ini kita bener-bener yang di teknis di lapangan gitu loh. Kayak in real life gitu kan. Kayak kita bener-bener kerja. Sedangkan kalau di perkuliahan mungkin lebih kayak teoritis apa sih? Based on paper gitu-gitu. Jadi udah ada kajiannya sendiri tinggal Jadi kan kalau berarti pengalaman menjadi seorang staf Bawaslu kan ya, kita ibaratkan menjadi bagian dari Bawaslu gitu kan ya. Itu kaget nggak sama apa namanya atmosfer real life? Kalau aku jujur pribadi dari lingkungannya mungkin ya, gak ada sih. Karena ada satu Apa? bahasa mungkin ya. Bahasanya Karena aku pertama kali di Bawaslu tuh pakai bahasa mostly itu pakai bahasa Jawa. Sedangkan aku kan dari luar kan. Cuman lambat laun aku akhirnya jadi belajar, ternyata seru juga. seru dong. Seru juga bahasa Jawa gitu kan. Akhirnya aku belajar. Justru menurutku itu sesuatu yang menarik gitu loh. Bisa teman-temanku semua pada bisa bahasa Jawa, sedangkan aku jadi kayak rooming sendiri gitu kan. Akhirnya aku belajar untuk bahasa Jawa. Ya seru juga gitu kan. Malah aku dapat pelajaran baru gitu loh. Itu sih atmosfer itu. Terus mungkin lainnya tuh nggak yang begitu kerasa karena lingkungan itu benar-benar kayak keluarga gitu loh. Kayak
love banget dah. Jadi 4 bulan tuh enteng ya kemarin ya berarti. Ya bisa dibilang gitu sih, cuman mungkin capeknya Lancar gitu. Iya lancar, capeknya cuma di bagian kalau lagi padet nih, terus rilis 1, rilis 2, rilis 3, revisi gitu. Cuman ya itu hal wajar gak sih, kayak ya itu adalah bagian dari pekerjaan gitu lah, gak apa-apa. Ini berarti kalau tiap ada acara gitu dapat makan gitu kan, berarti kan kayak Itu situasional aja sih. ya dapat lah pastilah beberapa. Iya, soalnya kita kan magang tuh orientasinya bukan duit. Betul. Kita orientasinya buat dapat pengalaman. Sangat apa ya, idealis ya pemikirannya sekarang ya berarti ya. Bener. Karena aku dapat pengalaman. Udah aku dapetin juga sih gitu. Pokoknya love banget Bawaslu. Tuh Bawaslu kalau nonton podcast Merapi gitu kan. Ini anak didik Bapak Ibu semuanya, ini Ruth Erika. Mungkin kalau kedepannya mau daftar di Bawaslu waktu kerja, iya. Ini boleh dipertimbangkan juga. Betul. Mau ada rencana di Bawaslu? Aku belum melihat sih karena masih abu-abu. Abu-abu. Iya. Berarti kayak SMA berarti ya? Iya. Iya. Iya karena kalau SMP kan biru. Kan kalau SD merah. Berarti kalau red flag tuh isinya di SD doang. Iya. Biasanya kan kadang. Boleh. Nah tadi kan apa? Staffnya enak. Iya. Apakah semuanya? Mostly sih aku bilang. Mostly berarti ya. Aku nggak bisa bilang semuanya atau nggak semuanya karena yang aku rasain itu ya udah kayak gimana ya? Ya mostly aja gitu ya sih. Ya udah. Kebanyakan. Ya kan yang penting kayak ilmunya dapat karena orientasi magang tuh di pengalaman kerja di satu mitra yang resmi gitu kan gitu. Jadi apa hal yang jadi pelajaran kamu selama 4 bulan magang ini? Yang paling kerasa Iya. Itu yang paling kerasa tuh teamwork. Teamwork tuh paling kerasa. Terus cara untuk nge-manage emosi sih. Karena aku rasa juga ini bakal berdampak di masa depan gitu, di dunia pekerjaan di masa depan aku. Gimana caranya ngatasin deadline kerjaan yang banyak, terus mungkin teman kerja yang katakanlah yang problematik lah ya, kayak gitu, entah itu yang dekat atau yang jauh, pasti kan ada ya teman-teman yang kayak gitu. Terus juga ya khususnya itu sih yang 2 itu, teamwork sama manage emosi. Karena sampai sekarang pun masih PR buat aku buat nge-manage emosi aku, gimana caranya aku nggak nangis-nangisan di tempat gitu kan, kayak aneh gak sih, kita lagi kerja nih, lagi ngerjain sesuatu terus tiba-tiba bad mood gitu kan, kayak masalah gitu kan, mempengaruhi kinerja. Ganggu gitu. juga ya. Iya. Di perkuliahan juga kadang-kadang ada kalanya kayak gitu kan, kalau dapat teman kelompok yang katakanlah. Iya, begitulah. Gitu kan. Tapi ya sebisa mungkin kita juga harus jadi apa ya, bisa berdiri di kaki sendiri lah ya, nggak usah ngandelin orang. Jadi kalau ada masalah sama teman atau apa gitu ya diselesaikan sampai selesai, biar kinerja kedepannya nggak rusak kayak gitu. Tuh, yang penting jangan memendam sendiri. Betul. Nulis kayak aku nulis. Yeah. Kita meluangkan waktu untuk nulis. Ya syukur kalau punya metode sendiri kan. Iya benar, gitu. Benar sih, tiap orang punya metode. Cuman cobain deh nulis. Nanti lama-lama jadi cerpen gitu kan. Tapi nggak apa-apa nggak sih, kayak dari tulisan bisa buat cerpen. Nanti siapa tahu masuk ke Gramet gitu kan. Iya. Ada karya-karya. Karya Ruth Erika Margaret. Amin. Tapi pernah sempat nulis-nulis gitu nggak? Cerpen, novel gitu? Iya, bukan cerpen sih, bukan cerpen yang diterbitin. Aku dulu SD suka nulis. Tentang? Ya tentang cerita itulah. Keseharian atau enggak, asmara? Lebih ke slice of life. Slice of life gitu. Cuman aku nggak terbitin, kayak ya udah cuma nulis doang. Ya kan itu apa bagian dari hidupmu kan, nggak mungkin diterbitin juga kan. Nanti iya bener. Intel jadi tahu kan kamu kayak gimana nanti. Ya itu. Ya. Pasti pernah lah, makanya keterusan sampai sekarang. Habit yang bagus, lumayan. Ya begitu. Ya, ini kembali lagi ke Bawaslu ya. Ini kan lagi rame kemarin tentang apa? Debat capres-cawapres. Yeah. Kamu ngikutin nggak
debat-debatnya itu? Aku ngikutin tapi nggak ngikutin gimana ya, 50-50 sih sebenarnya. Nggak ngikutin banget, tapi ngikutin juga ya sewajarnya gitu. Sewajarnya aja, Iya. berarti kayak netral aja sih. Iya. Karena juga di Twitter kan lumayan rame ya. Di Twitter apa sekarang namanya? Namanya X ya. Di X lumayan Gak rame. tahu dah itu kenapa kok diganti juga. Jadi agak ini ya, susah penyebutannya. Tuh. Nah, itu mungkin terakhir sih buat Aret di sini. Itu kan selama magang ini, selama 4 bulan ini, mungkin ada kesan pesan buat entah itu teman magang atau staff, ada salah satu staff yang berkesan atau gimana, boleh diceritakan gitu. Sekalian mau ngasih kesan pesan buat teman-teman yang belum magang. Boleh silakan. Kesan pesan buat staff Bawaslu magang sama anggota Bawaslu magang. Anggota Bawaslu Magelang. Magelang. Iya. Anggota dan staf Bawaslu Kota Magelang, terima kasih banyak udah yang menjadi keluarga, udah menjadi wadah buat aku magang selama 4 bulan kemarin BKM. Terus mungkin buat teman-teman yang belum cobain magang, harus magang banget sih. Apalagi untuk yang semester 4, 5, jangan semester 3 kecepatan gak sih? Kalian harus nyariin dasar dulu gitu kan. Nyariin pondasi dulu lah gitu di semester 3 baru harus cobain magang untuk menemukan gimana sih dunia kerja itu kayak gitu. Pengalaman baru guys. Ya. Oke, baik, demikian tadi Merapi Podcast bersama Ruth Erika Margaret, Aret yang namanya. Iya, Aret. Oke. Selaku mahasiswa magang, alumni magang dari Bawaslu Kota Magelang. Kita sampai jumpa lain kali lagi di Merapi Podcast yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.